adanya kris udah nggak ada strata kelas 1, kelas 2, kelas 3 lagi tuh udah dilebur semua ya. Iya, semua berarti dilebur. bisa dibilang ini menjadi, mohon maaf kayak ada ladang bisnis juga nggak sih Mas? Kalau Pemerintah tuh lewat APBN atau APBD karena kan dia dibayar langsung setahun tuh satu kepala. Nah, ketika satu kepala dia nggak bisa dilayani dengan keterbatasan rawat inap karena adanya kris, berarti kan 1 tahun percuma dibayar oleh pemerintah daerah gitu. Benar. Diberlakukan tanggal 30 Juni 2024. Oh, tapi yang Juli 2025 itu adalah semua rumah sakit sudah harus melakukan kris untuk efisiensi balancingnya penggunaan anggaran gitu. Nah, begitu kelas 3 dinaikkan, dia akan berhadapan lagi dengan kemampuan masyarakat. Itu untuk saat ini aja selama belum diberlakukan kris, itu standar satu bed di rumah sakit itu untuk melayani 10.000 orang. Bayangin kalau diberlakukan kris. Halo Jikers, bareng gue Akil, kembali lagi di Loka Bicara Podcast. Kali ini gue sudah bersama Ketua Relawan Kesehatan Indonesia, Mas Agung Nugroho. Oke, apa kabar nih Mas? Alhamdulillah baik. Oke, ini kita pengen bahas topik yang sedang hangat nih Mas. Karena di 2025 nanti Logikers akan ada penetapan kris, kelas rawat inap standar. Itu apa sih Mas kalau boleh tahu tentang kris ini? Iya, jadi kris ini dia ada di Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2024 itu bertujuan untuk melakukan perbaikan mutu layanan. Niatnya itu. Di mana kelas dalam BPJS itu distandarisasi semua. Dipukul rata berarti? Dipukul rata semua. Jadi mau kelas 1, mau kelas 2 itu hanya bisa menikmati pelayanan standar. Standar kelas 3 gitu. Nah, dengan tujuan di situ ada kesamaan, nggak ada perbedaan antara orang kaya kelas 1, dengan yang kelas miskin, 2, kelas 3 gitu ya. Gitu. Oke. Tapi banyak isu-isu nih Mas terkait kris itu ya kan. Katanya kayak kelihatan banget nih. Karena mohon maaf nih Logikers ya. Kadang-kala kan kalau misalnya kita ke rumah sakit, kita menyodorkan BPJS, ada stigma negatif bahwasanya kita, mohon maaf, orang miskin gitu ya Mas ya. Tapi dengan adanya kris ini, apakah katanya makin menambah kelihatan, itu kayak kelihatan banget kayak orang tambah, mohon maaf ya, kayak miskinnya gitu Mas. Bagaimana tanggapan Mas? Ya, sebenarnya kontradiksi pokoknya bukan pada persoalan dia kelihatan miskin atau enggak pakai BPJS gitu kan, karena kan BPJS itu kan juga ada kepesertaan, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Nah, yang jadi problem adalah ketika standarisasi pelayanan kelasnya itu disamakan gitu kan, maka peserta kelas 3 itu nanti akan semakin sulit untuk mendapatkan kamar karena makin banyak persaingannya kan. Dengan peserta kelas 1 dan kelas 2 yang sama-sama membutuhkan kamar rawat. Jadi jumlah orang yang membutuhkan kamar rawatnya itu semakin bertambah karena ada standarisasi pelayanan kelas rawat inap gitu kan. Nah, sementara jumlah bednya itu nggak bertambah di rumah sakit gitu, justru semakin berkurang gitu, karena dalam kris itu ada 12 standarisasi tuh. Di mana kelas 1 apa aja itu Mas? Sebentar ya, saya ada 12 itu. Yang pertama soal penggabungan kelas. Itu yang dilebur jadi satu itu kan? Kelas 2 dan 3 digabung. Sehingga kapasitas rawat inap maksimal 4 orang per kamar. Artinya kan yang tadinya rawat inap itu kelas 3, 6 sampai 8, satu ruang, itu sekarang nggak boleh. Harus setengahnya berarti. Jadi harus makin 4. sedikit nah, dong. Makanya kan makin sedikit gitu. Makin sedikit ketika orang mau butuh rawat inap. Nah, yang terutama yang kelas 3 ini kan. Karena kelas 3 ini kan banyak peserta yang dari kalangan menengah ke bawah gitu. Misalnya Mas Akil peserta BPJS kelas 2. Ya kan? Saya peserta BPJS kelas 3. Tapi Mas Akil kelas menengah. Kehidupan ekonominya lebih baik dari saya. Ketika saya sama Mas Akil sama-sama butuh kamar rawat inap di rumah sakit yang sama misalnya,
kita sama-sama dirujuk misalnya ke RSUD Pasar Minggu. Oke. Ya pasti Mas Akil duluan yang nyampe di RSUD Pasar Minggu. Ah, iya benar. Karena apa? Mas Akil punya motor, Mas Akil Iya, punya iya. mobil Iya, misalnya. iya. Sementara saya harus manggil dulu ojek Iya. online atau taksi online gitu. Nah, dari situ aja udah Kelihatan kelihatan ketimpangannya tuh, gitu ya. gitu gimana orang untuk mengakses itu semakin terbatas tuh. Gitu. Nah, terus yang kedua untuk kelas yang 2 itu juga dirugikan juga ketika dia merasa misalnya nggak nyaman gitu kan, Oh, oke. make kris gitu, Iya, iya. apa menggunakan pelayanan kris nggak nyaman, dia mau naik nih pelayanannya, Oke. jadi kelas 1 atau VIP gitu. Nah itu dia harus cost sharing, ada biaya tambahan gitu, Oh. dari selisih biaya yang sudah ditetapkan dalam kris gitu. Oh, jadi kalau misalnya sudah adanya kris, udah nggak ada strata kelas 1, kelas 2, kelas 3 lagi tuh udah Nggak dilebur ada, semua ya? iya, semua Berarti dilebur. bisa dibilang ini menjadi, mohon maaf kayak ada ladang bisnis juga nggak sih Mas kalau gitu? Iya, sebenarnya jadi Gimana ya? ladang bisnisnya itu justru di BPJS itu. Karena itu kan semakin membatasi orang menggunakan BPJS jadinya. Ketika BPJS terbatasi penggunaannya, ya tentu dana BPJS-nya banyak yang nggak kepake dong. Benar, benar. Terutama dana BPJS yang dihasilkan dari iuran pemerintah tuh, lewat APBN atau APBD, karena kan dia dibayar langsung setahun tuh satu Iya. kepala. Nah, ketika satu kepala dia nggak bisa dilayani dengan keterbatasan rawat inap karena adanya kris, berarti kan 1 tahun percuma dibayar oleh Iya, pemerintah benar, daerah benar, gitu. benar, benar. Nah, itu yang untung nanti BPJS gitu, dengan tidak banyaknya anggaran yang digunakan untuk kuratif dan rehabilitatif di rumah sakit. Gitu. Jadi kalau misalnya nih, oke, seandainya kan penetapannya itu baru, katanya sih dari data, itu baru 1 Juli 2025 gitu kan. Kalau misalnya nanti nih saya sebagai pengguna kris gitu ya kan, terus tiba-tiba kayak, berarti itu ditanggung pemerintah dong. Berarti kan ketika 1 dan 3 dilebur, biasanya kan yang kelas 1, kelas 2 gini kan, kayak udah kasarnya fasilitas lebih baik daripada yang kelas 3 dong, gitu kan. Dia ngerasa kayak, kok gue disamain ya sama yang kelas 3 ya? Kayak ngerasa kurang nyaman, segala macam. Dia naik lagi tuh ke yang eco sharing, ditambahkan lagi. Nah, berarti kan untuk kelas 3 ini bagaimana nih Mas? Kalau misalnya mereka tidak mendapatkan fasilitas dari krisnya ini. Semisal itu rumah sakitnya penuh, gara-gara kan pasti kan membludak nih dari 1 sama 2 ini kan. Untuk kasarnya 1, 2 mendominasi nih pastinya nih gitu kan. Dengan kuota yang sekarang dibatasi, dengan yang tadinya awalnya 1 kamar ada 8 kasur, sekarang hanya setengahnya, 4 kasur. Gimana tuh? Ya itu yang jadi permasalahan ke depan ya. Tapi saya lurusin dulu nih persoalan kris. Jadi itu nanti diberlakukan tanggal 30 Juni 2024. Oh, tapi yang Juli 2025 itu adalah semua rumah sakit sudah harus melakukan kris. Oke. Oh, start udah ongoing mulai per 1 Juni 2024. Iya. Oh, dari step by step-nya gitu ya. Oke. Tapi Juli 2025 itu target pemerintah semua rumah sakit gitu sudah ya. harus memberlakukan kris gitu. Nah, terkait dengan tadi yang ke teman-teman pengguna peserta BPJS kelas 3, karena dia semakin sulit mendapatkan akses kamar rawat inap, ya tentu akan semakin menambah problem tuh di masyarakat. Makin banyak yang teriak pasti kan. Iya, makin banyak orang yang nggak bisa terlayani ketika dia mengalami sakit gitu. Apalagi kalau sakit yang dia butuh tingkat emergensi yang cukup tinggi, misalnya serangan jantung atau kanker stadium tinggi, atau cuci darah lah misalnya. Iya. Cuci darah. Kan orang kalau habis cuci darah kan harus rawat inap. Betul. Kan nggak mungkin orang cuci darah Langsung pulang kan lemes banget itu kan. terus mau dirawat inap, kamarnya penuh gitu kan, nggak mungkin gitu. Kan nggak lucu kalau taruh di IGD kan. Iya, begitu nggak ada kamar untuk nampung setelah cuci darah, otomatis cuci darahnya kan ditunda. Nah, semakin ditunda, semakin parah buat penyintas gagal ginjal gitu ketika dia telat untuk melakukan cuci darah. Banyaklah problemnya. Nah, yang paling krusial lagi problemnya adalah nanti itu
jumlah kepesertaan di kelas 2 itu pasti akan turun tuh. Oke. Orang akan beralih ke asuransi swasta. Oke. Gitu. Atau orang akan tetap di kelas 2, tapi dia melakukan cost sharing gitu. Nah, justru nanti untuk menambal itu, maka yang kelas 3 yang naik iurannya gitu. Pelan-pelan berarti Pelan-pelan gitu gitu. ya. Iuran kelas 3 itu pasti akan dinaikkan untuk efisiensi Balancing-nya penggunaan itu. anggaran ya gitu. Nah, begitu kelas 3 dinaikkan, dia akan berhadapan lagi dengan kemampuan masyarakat. Kemampuan masyarakat untuk membayar iuran. Berarti apa? Makin banyak lagi orang yang akan menunggak iuran gitu. Begitu orang nunggak, BPJS-nya nonaktif. Berarti apa? Makin banyak lagi orang yang nggak bisa tercover dengan kesehatannya itu. Jaminan kesehatan itu. Gitu. Karena kalau misalnya, mohon maaf ya Mas, karena kan untuk yang kelas 3 itu biasanya menengah ke bawah ya kan ya. Kalau kasarnya kan untuk, apalagi di zaman sekarang kan mencari pekerjaan, bukan zaman sekarang sih, dari dulu nyari pekerjaan susah sekarang ya kan. Dan kalau ditambah lagi untuk mendapatkan jaminan kesehatan tambah susah, itu bagaimana untuk ke depannya nanti kita Indonesia ini? Iya, ya itu berarti negara gagal kan gitu. Karena kan kewajiban negara itu kan menjamin jaminan kesehatan untuk warga negaranya. Nah, ketika makin banyak orang yang nggak bisa berobat, nggak bisa mengakses layanan kesehatan karena keterbatasannya kamar rawat inap akibat kris, yaitu bukti negara gagal dalam menjamin kesejahteraan rakyatnya. Gitu. Berarti bisa dikatakan kris itu bukan sebuah solusi ya Mas? Iya, kris bukan sebuah solusi. Kris ini kan sebetulnya jalan jalan bypass lah bagi BPJS untuk mengefisiensikan anggarannya agar tidak habis digunakan untuk biaya pengobatan, membayar biaya pengobatan di rumah sakit gitu. Nah, cuma problemnya itu ya itu tadi, dia melakukan efisiensi tapi dia mengurangi hak rakyat untuk dapat mengakses kamar rawat inap gitu. Tapi bukannya secara by data kan, maksudnya di Indonesia sendiri kan orang yang mempunyai kekayaan juta yang miliaran pun kan cuma hanya sebagian kecil. Dia kan Indonesia kan sebagai negara yang masih berkembang sampai saat ini gitu ya kan. Dan mayoritas pun pendapatannya pun ya mohon maaf di bawah 10 juta untuk per bulannya gitu kan. Itu kalau misalnya 10 juta, anggaplah sekarang UMR Indonesia, UMR Jakarta sekitar 4,95 juta lah taruh. Untuk mengcover, oke, dia sudah beristri dan berkeluarga, punya anak 2 sampai 3. Itu kan sudah habis gitu. Betul. Ditambah kalau misalnya ada penambahan iuran, makin masalahnya gimana ya? Dalam artian tidak mensejahterakan masyarakat menengah ke bawah dong dengan adanya peraturan kris ini. Iya, dengan adanya itu kan menambah beban biaya hidup masyarakat kan gitu. Nah, terus yang paling harus kita sorotin itu untuk saat ini aja selama belum diberlakukan kris itu standar satu bed di rumah sakit itu untuk melayani 10.000 orang. Bayangin kalau diberlakukan kris gitu. Kayak war berarti tiket, satu bed bisa iya makanya. Rasanya kita kayak war tiket konser. Itu tadi yang saya bilang. Gimana? Mas Akil yang kehidupannya kehidupannya kelas menengah dengan saya yang kehidupannya kelas bawah untuk mencapai rumah sakit kan pasti duluan Mas Akil itu. Itu kan sama aja kayak war tiket. Siapa yang internetnya paling cepat, siapa bisa dapat dulu, yang komputernya speknya paling tinggi ya pasti dia dapat duluan kan gitu. Berarti bukannya makin bagus, malah makin bobrok dong, makin carut marut gitu ke depannya itu. Kalau dari Mas Nugroho nih sebagai ketua relawan kesehatan Indonesia nih, apa sih solusinya terkait BPJS ini? Kalau seandainya kris ini sebagai program yang gagal, maksudnya program yang bobrok lah gitu. Apa nih saran dari Mas Nugroho? Iya, sebenarnya kalau kita mau narik lagi ke belakang itu kan sebenarnya konsepsi BPJS ini kan merubah ya. Yang namanya hak rakyat terhadap jaminan kesehatan menjadi kewajiban. Oke. Gitu. Undang-undang mengamanatkan bahwa negara wajib memberikan jaminan kesehatan. Nah, karena itu kewajiban negara menyediakan, maka itu menjadi hak rakyat. Betul. Tapi setelah adanya BPJS itu berubah, gitu. Yang berhak menyediakan pemerintah, rakyat wajib. Wajibnya apa? Karena ada iuran di situ. Per bulan kalau nggak bayar iuran, maka nggak bisa dapat jaminan kesehatan gitu. Nah, itu karena negara kita mengikuti perjanjian AFA yang intinya adalah
liberalisasi di segala bidang gitu. Nah, dengan adanya liberalisasi itu, maka yang namanya jaminan sosial yang tadinya tanggung jawab negara untuk menyediakan anggaran terkait jaminan kesehatan untuk rakyatnya itu diswastakan gitu kan, dengan muncul yang namanya BPJS gitu. Walaupun dia badan negara gitu, tapi ya tetap aja itu kan core bisnis jadinya gitu. Dia mengelola iuran untuk melakukan asuransi. Nah, yang tadinya guaranteed dia menjadi insuran gitu. Yang tadinya dia jaminan, dia jadi asuransi dengan adanya BPJS. Nah, BPJS itu kan dari awal memang tujuannya kan untuk mengutip iuran dari masyarakat gitu, untuk itu dipergunakan dalam mengcover pembiayaan jaminan kesehatan yang dianggap oleh negara itu cukup berat gitu. Nah, padahal untuk mengcover biaya kesehatan itu nggak terlalu besar kok gitu. Tapi itu bukan sudah menjadi kewajiban negara untuk menjamin keselamatan masyarakat agar terjadi kesejahteraan gitu ya kan? Menurut undang-undang kan kayak gitu. Tapi dengan adanya amandemen undang-undang dasar kan dirubah itu jadi liberal itu kan undang-undang dasarnya gitu. Maka yang namanya hak tadinya hak buat rakyat jadi kewajiban rakyat dong. Buat rakyat. Berarti kasaran kita kayak dituntut membayar setiap bulan untuk mendapatkan jaminan kesehatan dong begitu. Padahal kan keselamatan masyarakat Indonesia dijamin sama pemerintah harusnya ya kan. Negara harus hadir di situ kan gitu. Nah, itu dengan adanya BPJS maka itu sebenarnya tonggak liberalisasi jaminan kesehatan di Indonesia gitu. Nah, dengan kondisi BPJS yang kayak gitu, ya saya pikir solusi satu-satunya adalah ya sudah diberhentikan saja program BPJS itu. Stop berarti. Stop. Dia harus kembali ke skema jaminan sosial yang menjadi kewajiban negara, menjamin warga negaranya untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Dan anggarannya nggak juga terlalu besar kok, misalnya dia harus mau menjamin. Karena kan nggak mungkin lah dalam satu hari 230 juta penduduk Indonesia ini sakit semua gitu. Mungkin lah. Paling 5% atau 10%-nya orang yang sakit itu kan gitu. Sehingga nggak mungkin juga dana itu terpakai semua untuk menjamin jaminan kesehatan gitu. Nah, yang kedua gitu kan, pemerintah ini harus merubah skema paradigma kesehatannya yang selama ini paradigma kesehatannya hanya berkutat pada persoalan kuratif dan rehabilitatif. Ini kan yang namanya BPJS ini kan masih fokusnya pada kuratif aja nih, pengobatan sama penyembuhan. Gitu. Enggak kayak mitigasi nggak dipikirin berarti dong mitigasinya untuk pencegahannya. Dia harus mulai membangun nih yang namanya skema preventif dan promotif kesehatannya. Betul. Bagaimana negara mampu menghimpun, mampu menggerakkan, mampu menyadarkan masyarakat untuk hidup sehat. Dia harus bisa mampu menggerakkan masyarakat untuk membangun preventif kesehatannya. Berarti awareness kayak gue harus menjaga kesehatan diri gue sendiri nih gitu ya kan. Berarti adanya penyuluhan, sosialisasi terus benar-benar digembor-gemborkan gitu ya kan. Harus diutamakan gitu. Kalau itu nggak diutamakan, ya sudah berkutat pada persoalan kuratif dan rehabilitatif aja gitu. Kalau fokus kepada penyembuhan, pada ini ya setiap harinya pasti bakal ada yang sakit-sakit terus kalau misalnya tidak Masalahnya kan permasalahannya itu orang baru aware ketika mereka sudah sakit. Betul. Bukan kayak misalnya nih, karena banyak banget kasus-kasusnya sehat-sehat ternyata di umur tuanya mohon maaf kayak komplikasi segala macam begitu. Berarti sejak dininya itu tidak adanya edukasi terkait kesehatan begitu ya kan, kayak bagaimana caranya hidup sehat, bagaimana menjaga pola makan begitu kan. Nah, ini berarti gini Mas mau nanya, kan nanti kan presiden kita yang terbaru Pak Prabowo akan dilantik di akhir tahun nanti ya kan. Harapannya gimana sih Mas untuk kesehatan Indonesia, masyarakat Indonesia, untuk kesejahteraan rakyat Indonesia itu sendiri? Iya, kalau harapan saya nggak terlalu banyak berharap lagi. Karena dari debat-debat Capres kemarin itu kan kelihatan tuh semua program kesehatan semua calon presiden itu semua bertumpu pada kuratif sama rehabilitatif gitu. Kenapa sih bertumpunya ke situ gitu? Karena itu paling seksi. Bayangin yang namanya Mas Akil sebagai wali kota atau presiden bisa mengeluarkan jaminan kesehatan gratis tuh yang namanya BPJS PBI. Itu kan seksi secara politik.
Tapi secara implementasi. Tapi secara implementasi itu tidak memutus rantai permasalahan kesehatan kita, gitu. Dan nggak ada satupun calon presiden yang bicara tentang persoalan preventif dan promotif kesehatan, gitu. Bagaimana mulai membangun yang namanya upaya pencegahan dan upaya edukasi kesehatan itu dengan melibatkan peran aktif masyarakat. Padahal kita punya modal sosial yang cukup. Tapi yang, mohon maaf ya Mas ya, yang lebih sering stunting itu nggak sih yang selalu dibahasnya? Ya, Terkait stunting itu. Ya itu kan salah satu problem kesehatan, stunting. Masih ada lagi soal TB, masih ada lagi soal DB misalnya, masih ada lagi soal kanker, diabetes segala macam. Tapi kenapa yang selalu digoreng itu soal stunting, Mas? Itu pertanyaannya gitu loh. Stunting ini digoreng karena kan dia lagi-lagi seksi secara politik kan gitu. Karena stunting ini dia cukup besar dana WHO untuk mengatasi stunting gitu. Nah, sehingga pemerintah itu merasa terpukul lah kalau angka stuntingnya itu kebongkar gitu. Berarti bisa dikatakan untuk yang diangkat itu ya hanya isu-isu yang seksi secara politik aja dong. Iya. Untuk yang untuk dari sudut pandang kesehatan yang diangkat oleh pemerintah yang seksi secara politik, tidak secara implementasi, tidak yang dinyatanya di rakyat Indonesia gitu ya kan ya. Misalnya kan gini, saya tadi bilang kan modal sosial kita tuh cukup. Mas Akil amatin aja ketika terjadi yang namanya banjir atau kebakaran. Iya. Banyak banget orang-orang baik ya kan? Bukan hanya orang baik, masyarakat secara instingtif mengorganisir dirinya sendiri. Betul. Untuk bikin posko. Betul. Untuk bagi tugas. Betul. Siapa yang mengevakuasi warga, siapa yang jaga kampung, siapa yang ngatur makan, siapa yang cari bantuan untuk makan di posko. Karena kan Indonesia juga tercatat sebagai negara paling dermawan. Itulah yang saya bilang modal sosial. Adanya peran aktif masyarakat. Betul. Nah, itu harusnya menjadi modal sosial juga pada pemerintah untuk melakukan upaya preventif tadi gitu. Bagaimana melibatkan masyarakat secara aktif untuk bisa sama-sama menyelesaikan persoalan kesehatan dari tempat tinggalnya gitu. Misalnya stunting. Kenapa sih masih banyak angka stunting di Indonesia gitu kan? Gizi yang buruk. Iya, kenapa kok bisa ada gizi yang buruk? Gitu. Padahal kan kita hidup bertetangga. Kok bisa ada tetangga kita yang kekurangan gizi gitu? Ya karena itu tadi nggak ada kepedulian gitu. Orang tidak tersadarkan gitu. Bahwa ketika ada satu orang ibu yang hamil, maka itu harus menjadi tanggung jawab kolektif tuh bagaimana mencegah agar si bayinya itu nanti nggak kekurangan gizi. Betul. Karena ketika kekurangan gizi yang rugi siapa? Ya kita semua. Iya. Karena apa? Ada penurunan kualitas generasi. Gitu. Penurunan SDM berarti ya. Kalau preventif dan promotifnya itu dibangun, maka tuh nggak akan ada lagi stunting gitu. Stunting itu kan hanya pada persoalan kurang gizi. Betul. Bagaimana yang namanya masyarakat bisa saling mengingatkan, oh lu lagi hamil, jangan makan cuma sekedar kenyang. Pikirin juga tuh bayi lo yang di dalam, bagaimana cukup gizinya. Untuk dapat gizi gimana? Ya, kacang hijau murah. Tapi ini Mas ya, kalau bahas isu kesehatan kenapa sih kompleks banget gitu loh. Kalau di Indonesia sendiri gitu ya kan. Kayak kalau bahas ini ujung-ujungnya tiba-tiba nyambung ke sini. Iya, karena memang kompleksitas kesehatan Indonesia kenapa sebegitu kompleksnya gitu. Ya gitu. itu tadi saya bilang kan ujung pongkol dari persoalan sosial di Indonesia itu karena adanya liberalisasi itu tadi. Oh, hulunya itu di liberalisasinya itu ya. Liberalisasi tadi gitu. Misalnya TBRO nih, yang TBC yang resisten obat, yang dia udah nggak bisa lagi diobatin dia harus suntik. Gitu. Tapi dia juga harus dulu diperiksa dulu ada alatnya itu kan untuk TBRO. Nah itu karena ada bantuan yang besar dari WHO untuk mengatasi TBRO. Nah itu banyak pemerintah daerah yang nggak jujur ngebuka angka TB-nya gitu. TB-nya dikecil-kecilin gitu. Karena apa? Kalau kebuka angka TB-nya, RO-nya besar, berarti dana yang dipakai selama ini. Kemana itu? Nah, berarti besok tahun depan dia akan berkurang tuh bantuannya karena nggak sesuai bantuan yang kemarin diturunkan oleh WHO, nggak sesuai dengan hasilnya gitu, sehingga besok ya turun nilai bantuannya. Nah, untuk ngejaga nilai bantuannya itu maka dia tutupin tuh yang namanya angka-angka. Gitu. Berarti untuk secara transparansi kita masih jauh banget dari kata jujur kan.
parah nggak? Oke deh. Makanya saya nggak begitu berharap lah dengan pemerintahan yang akan datang itu kan, karena itu tadi masih bertumpu pada preventif dan promotif gitu. Misalnya kayak Prabowo aja, dia punya gagasan ingin membuat puskesmas yang canggih. Betul. Nah, Penambahan nakes-nakes. padahal yang namanya puskesmas itu bukan tempat untuk rawat inap, bukan untuk menyelesaikan penyakit yang bisa ditangani di situ. Yang cepat, yang maksudnya penyakit yang masih bisa kasarnya gimana ya? Penyakit-penyakit yang masih bisa sebelum dibawa ke rumah sakit gitu lah ya. Penyakit ringan bolehlah puskesmas tangani itu penyakit ringan. Tapi fungsi utama puskesmas itu tadi preventif dan promotif. Betul. Bagaimana puskesmas menjadi garda awal gitu, garda awal lah garda ya. terdepan untuk melakukan pembangunan preventif dan promotif. Itu kan konsep awal puskesmas tuh. Yang digagas sama Dr. Leimina itu. Tapi sekarang malah jadi malah sekarang jadi jadi rumah sakit raksasa. Iya. Jujur masalah puskesmas sekarang untuk berobat gigi aja. Itu kan di di puskesmas dekat rumah dibatasi setiap hari 10 orang. Antrinya tahu Mas dari jam berapa? 5:30 pagi udah standby buat, Mas kan puskesmas itu baru buka 7:30. Tetapi sudah ngantri dari 5:30 buat absen, nulis nama gitu kan. Kasarnya bener-bener kayak sulit banget ya mau periksa gigi aja ya gitu ya. Kita relain bangun 5:30 tulis antrian, kalau nggak dapat di 10 orang pertama, ya udah besoknya kita coba lagi gitu. Iya kan lucu, puskesmas nanganin gigi tapi stuntingnya nggak keurus. Padahal itu tugasnya puskesmas melakukan preventif dan promotif kesehatan itu. Oke deh, thank you banget nih Mas Nugroho untuk diskusi kita malam hari ini nih. Gila. Nih Logikers nih dan juga terutama untuk pemerintah, jangan hanya melihat isu-isu yang sedang seksi aja, tapi banyak banget loh isu-isu yang benar-benar polemik banget tuh di masyarakat, di realita yang ada. Dan juga tolong ditegaskan lagi terkait mitigasi preventif, terkait terkait kesadaran, awareness untuk kesehatan dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oke, sekian dulu Logikers, thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you in the next video.